Share screen. Udah siap semua? Kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nomor 1. Ya, yang ini soal yang bahasa pandai yang sempat viral. Yuk bahas diskusi bareng-bareng ya. R sama dengan 7. Kalau kita urut alfabet. Ada yang pernah nyobain soal seperti ini? Aku udah nyoba. Udah. Nah, kalau yang ini gimana caranya? Tadi nyobanya R-nya 7, terus urutin terus. Terus dapat apa ini? Yang udah coba? Aku jawabannya C. C ya? Iya. R sama dengan 7. Si R kalau di alfabet kan huruf ke-18 ya kalau nggak salah ya. 18 ya? F, O, P, Q, R. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Terus U, V, W, X, Y, Z. Ini 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ya. R sama dengan 7. Di sini 18, harusnya R18 jadi 7. Ya. Jadi 18 ke 7 itu dikurang 11 ya. Ini kan R-nya 18. Tapi Q-nya sama dengan 7, berarti 18 itu kurang 7 atau 11 ya. Atau 18 kurang 11 sama dengan 7. Jadi contoh yang L itu 12 ya. 12 dikurang 11. Ini kan L 12 ya. 12 dikurang 11 jadi 1. 1 itu A. Ya. V itu 22 dikurang 11 jadi 11. 11 itu K. L tadi udah ada A. C 3. Alfabet sampai 26. Sampai, kalau 3 kan kurang dari 11, tambahin 26 aja dulu ya. 29 kurang 11, 18. Jadi akar. Kalau dilanjutkan, ini jadi akar dari 25 ya adalah gitu kan. Akar dari 25 adalah, nah akar 25 itu berapa? 5 ya. Tadi 5 di sini ada, ini L nih, berarti L. Karena nggak ada pilihan yang sama, berarti jawabannya pasti C ya. Ada yang kurang jelas? Bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. Determinannya 0. Masih ada yang masuk ya. Determinan sama dengan 0. Determinan matriks apa? AD min BC ya. Ada yang udah dapat? 11. 11. Ya. Jadi AD sama dengan BC. 11 dikali silang ya. Kan AD sama dengan BC. Jadi 3 dikali X plus 1 sama dengan 5 kali 6 ya. 30. Kalau sama-sama kita bagi 3, iya di 10 ya. Jadi X-nya 10
10 dikurang 1 ya, 9. 9 AD min BC. Ada yang kurang jelas ini? Enggak, Kak. AD dikurang BC sama dengan 0 atau AD sama dengan BC ya. Cukup jelas? Lanjut ya. Oke, G dari 2x pangkat 3 sama dengan 2x pangkat 3 min 3. AX 5x tambah 2. Maka GOH dari X adalah ada yang dapat? Ini kalau dianggap kotak. G kotak sama dengan kotak dikurang 3. G nokta HX, GH sama juga GHX ya. Tinggal diganti aja substitusi ya. HX-nya 5x plus 2. Berarti ini G dari 5x plus 2. Tinggal dikurang 3 aja. Apa dapatnya? Lima. 5x kurang 3 ya. Plus 2 dikurang 3. Min 1. Ya, 5x min 1. Yang E. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke. Lanjut ya. Iya. Persamaan garis yang melalui titik 4,3 dan sejajar dengan garis 2x tambah y tambah 7 sama dengan 0. Silakan yang udah dapat. Sejajar. Kalau sejajar, gimana kalau sejajar? Gradiennya sama ya. Ada yang dapat? Kalau persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0, ini gradiennya apa? Minus koefisien X dibagi koefisien Y ya. Ini boleh pakai cara manual dulu ya. Kalau cara manual. Jadi kalau 2X tambah Y tambah 7, berarti gradiennya minus 2 dibagi 1 ya. Minus 2. Setelah dapat gradien, karena sejajar, kita bisa masukkan ke rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Jadi X1 Y1 4,3. Y min 3 sama dengan min 2 dikali X dikurang 4. Kita kalikan jadi Y
Min 3 sama dengan ini min 2x. Min 2 dikali min 4 jadi plus 8 ya. Min 2x-nya pindah kiri jadi y plus 2x. 8 pindah kiri jadi min 8. Min 8 dikurang 3 jadi min 11 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya yang D ya. Tapi cara praktisnya kalau sejajar lihat aja yang sama dengan 2x plus y ya. Ini A salah. Ini tanda juga beda salah ya. Ini tanda beda salah. Nah, di sini 2y yang seharusnya 2x. Jadi jawabannya pasti D ya. Jadi dilihat aja udah bisa langsung jawab. Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Suku pertama suatu deret aritmetika adalah A. Dan bedanya adalah B. Jika jumlah 10 suku pertama deret itu adalah 10 ditambah 35B, maka A dan B memenuhi apa? Ayo dicoba. Rumus SN apa? Pembarisan aritmetika. N per 2 dikali 2 dikali A plus N min 1 beda. Jadi jumlah 10 suku, S10 ya. S10, N-nya 10, 10 dibagi 2 dikali 2A ditambah 10 dikurang 1 jadi 9 ya. 9B diketahui 10 plus 35B ya. 10 dibagi 2, 5. Ruas kiri, ruas kanan kita bagi 5. Ini jadi tinggal 2A plus 9B. 10 dibagi 5 jadi 2. 35 dibagi 5, 7B ya. 7B-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 2A. 9 dikurang 7 itu 2B ya. Sama dengan 2. Kita bagi 2 ruas kiri ruas kanannya. Jadi 2A ditambah B sama dengan 1. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Jelas ya. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika X antara 4 dan 8, Y-nya antara 3 dan 7. Kalau P itu X dikurang Y, sedangkan Q 50% dari 10. Nah, hubungan P sama Q gimana nih? D bukan, Kak. D, D. Informasinya yang diberikan tidak cukup. kalau D kan bisa lebih ada yang nggak konsisten ya. Iya. Nilai Q-nya berapa nilai Q-nya? 5. 5. Nah, kalau misalnya bisa lebih besar, bisa lebih kecil, bisa sama dengan apa gimana? Udah 5 aja. Saklek 5. Enggak, kalau yang P-nya, kalau P-nya? Kalau P-nya nggak tentu sih. Enggak tentunya gimana? X-nya kan berarti 567. Kalau Ya, Y-nya berarti 456. terus? Gimana ya jelasnya? Kemungkinannya terlalu banyak gitu, Kak. Jadi 5 bisa aja dikurangin sama 4.
5 Bisa kurang 4 dikurangin jadi sama berapa? 5. 5 5 kurang kurang 4? 4, 1. 1. Bisa juga 5 kurang 5, 0. 5 kurang 5, 0. Terus? 5 kurang 6, min 1. Iya. Terus? Ini, tapi karena Q-nya 5, kan Q-nya 5. Semuanya kan lebih kecil dari P. Oh iya. P-nya lebih besar dari Q. Q lebih besar dari P. Ya kan semuanya berapapun nilai kombinasinya tadi yang X kurang Y. Jadi semuanya pasti lebih kecil. Ya enggak? Kecuali kalau misalnya ada yang P sama dengan Q. Ada yang P lebih kecil, tapi bisa juga P lebih besar. Nah, ini baru nggak tentu ya. Oh ya. Bisa dipahami? Iya, Kak. Ya, jadi jawabannya yang B. Q-nya lebih besar dari P. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bisa langsung difaktorkan atau dihilangkan penyebutnya ya, dikali X kuadrat. Ya, dapat apa? Kalau kita kali dengan X kuadrat, jadi apa? X kuadrat minus 4X plus 4 sama dengan 0. Ini kuadrat sempurna ya. X dikurang 2 kuadrat. Jadi X-nya berapa? 2 ya? 2. Jadi dapatnya apa? Tengah. Ya, sip. 2 dibagi X kuadrat, berarti 2 dibagi 2 kuadrat ya, sama-sama dibagi 2. 1/2. Yang B ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Jika G dari X min 2 sama dengan 2X min 3, FOG dari X min 2 adalah 4X kuadrat minus 8X tambah 3, maka F dari min 3 adalah GX min 2. GX min 2 itu sama dengan 2X min 3. Berarti ini F dari 2X min 3. Yang ditanya F min 3. Berarti ini adalah min 3 ya. Ini min 3. Kalau 2X min 3 sama dengan min 3, berapa X-nya? Ini kan sama-sama ditambah 3 ya.
Berarti X-nya 0 ya. Kalau X-nya 0, tinggal dimasukin aja. 0 dikurang 0 tambah 3 ya. Berarti hasilnya plus 3. Yang C. Ada yang kurang jelas? Kenapa X-nya 0? Ini tadi ya. Kan FOG dari X min 2 sama dan bla 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 ya. G dari X min 2 diketahui di soal kan ini ada. G dari X min 2 adalah 2X min 3. Ya. Jadi G dari X min 2 kita ganti 2X min 3. Yang ditanya F min 3. F min 3. Ya kan gitu ya. Berarti yang di dalam kurungnya kan min 3. Dalam kurung itu kan 2X min 3. Bisa dipahami? Iya, bisa. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Enggak, Kak. Sip. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Jika A besar 0 atau A-nya positif, A-nya tidak sama dengan 1. Nah, berapa nilai? 2 log B. A pangkat M, kalau A sama dengan A pangkat N, berarti M sama dengan N. Ya. Ayo dicoba. Yuk, ada yang dapat? Ini kalau pelan-pelan A pangkat min 1 dipangkatkan min B. Min 1 kali min B jadi A pangkat B ya. Jadi pangkatnya kita ambil ya. Jadi akar pangkat 3 dari 4 sama dengan B ya. Berarti B-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Ya. Jadi 2 pangkat 2 per 3. Berarti kita masukkan ke yang ditanya. 2 log. B-nya 2 pangkat 2 per 3. Kalau udah sama ya, berarti tinggal ambil pangkatnya aja ya. 2 per 3. Yang C, ada yang kurang jelas? Kak, kenapa pangkat 2 per 3? Ya, kalau rumus dasarnya, misalnya ini akar pangkat M dari A pangkat M, itu kan A pangkat M per N. Jadi kan kalau di sini 3 pangkat, akar pangkat 3 dari 4. 4 itu kan 2 pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 per 3. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya. Oke, bisa lanjut? Tiga dikali 9 pangkat X ditambah 3 dikali tambah 9 pangkat 1 min X sama dengan 28. Ini kan punya akar-akar. Ada 2 akar. Ditanya jumlah X1 dan X2. Ini bisa juga kita tulis 3 dikali 9 pangkat X. Kalau pangkat pengurangan
Jadi 9 pangkat 1 dibagi 9 pangkat X. 28-nya pindah ke kiri deh ya. Min 28 sama dengan 0. Bisa dimisalkan 9 pangkat X sama dengan P, atau dibiarin aja juga nggak apa-apa. Kita hilangkan penyebutnya, biar hilang kita semua ruas kita kali 9 pangkat X. Nah, yang depan 9 pangkat X dikali 9 pangkat X, jadi 9 pangkat X kuadrat ya. 9 pangkat X yang kita kuadratkan. Yang tengah, jadi habis ya, penyebutnya hilang ya. Saya tulis di belakang deh ya. 9. Min 28 dikali 9 pangkat X, min 28 dikali 9 pangkat X. Ini sama dengan 0. Ini jadi persamaan kuadrat ya. Ingat kalau persamaan kuadrat misalnya AX kuadrat ditambah BX ditambah C, kalau jumlah akar itu min B per A ya. Kalau hasil kali akar itu jadi C per A. Jadi kalau variabelnya X, di soal ini variabelnya 9 pangkat X ya. Coba kita kalikan ya, perkalian akar. Jadi 9 pangkat X1 dikali 9 pangkat X2. Pakai rumus yang bawah yang C per A ya. C per A, C-nya ini 9, A-nya 3 ya. Jadi 9 dibagi 3. Perkalian pangkat, kalau bilangan pokoknya sama, jadi tambah ya. 9 pangkat X1 tambah X2. 9 bagi 3, itu 3. Atau akar 3, ini kan 3. Atau akar 9 ya. Atau 9 pangkat setengah. 9 pangkat setengah. Jadi tinggal ambil pangkatnya aja ya. X1 tambah X2 sama dengan setengah. Jadi jawabannya yang C. Ada yang kurang jelas? Kak, itu kenapa harus dijadiin 9 pangkat X1 kali 9 pangkat X2? Ya, ini caranya bisa macam-macam. Bisa kamu pangkatin 9 pangkat X dianggap P juga boleh gitu ya. Tapi saya nganggap ini lebih praktis ya. Ini kan variabel, kita anggap variabel di sini yang 9 pangkat X dianggap variabel ya. Ini variabel. Nah, kalau dianggap dimisalkan P, ini sama juga. Kalau ini cepat 2 kali kerja ya. P1 dikali P2. Jadi C per A sama dengan 3. Nah, P1 tadi dirubah lagi ntar jadi 9 pangkat X. Ini variabel ya. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika pecahan setengah min 1 per X per akar 3 dibagi 1/2 ditambah 1 per akar 3 sama dengan M tambah N akar 3, maka M tambah N-nya berapa? Atas dan bawah sama-sama kita samain penyebutnya ya. Kita
Kita kali yang penyebutnya. Yang ini 2 kali akar 3. Yang bawah juga 2 kali akar 3. Jadi ntar bisa dicoret ya. Terus kali silang ya. Oke. Pembilangnya berarti akar 3 dikali 1. Itu akar 3. Dikurang 1 kali 2. Nah yang bawah, akar 3 kali 1 ditambah 2 kali 1. Penyebutnya masih bentuk irasional. Kita kali akar sekawan ya. Kalau yang di sini plus, berarti sekawannya min ya. Iya. Berikutnya gimana? Ingat A plus B kali A min B jadi apa? Amin. Kuadrat Min B kuadrat. min B kuadrat. Ya, A kuadrat min B kuadrat. Berarti yang bawah A kuadrat itu 3 ya. Dikurang 2 kuadrat 4. Nah ini A min B kali A min B atau A min B kuadrat. Kalau diurain jadi apa? Kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ya, plus B kuadrat min 2AB. Ya, betul. A kuadrat 3 ya. B kuadrat 4. Dikurang 2 kali A kali B. 2 dikali 2 dikali akar 3. 2 kali 2, 4 kali akar 3. 3 dikurang 4 itu? Min 1. Min 1 ya. Nah, jadi yang di atas 7, 3 tambah 4, 7 dibagi min 1, min 7. Min 4-nya dibagi min 1, plus 4 akar 3. Berarti ini jadi M, ini N ya. Berarti M tambah N-nya berapa? Min 3. Min 3, ya. Min 7 tambah 4, min 3. Ya, sip. Yang C ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Untuk X bilangan real, maka nilai terkecil dari fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nilai terkecil. Berarti sama juga ditanyain minimum dari fungsi ini ya. Ini kan fungsi kuadratnya, x kuadratnya positif, berarti terbuka ke atas. Nah, nilai minimum tuh di sini nilai minimum ya. Kalau koordinatnya A, B, ya nilai minimum ini B-nya nih, nilai minimum ya. Gimana caranya nih? Boleh pakai rumus Y puncak, boleh. Atau nyari X max atau X min. Kalau fungsi kuadrat X min atau X max, X puncak deh ya. Itu min B per 2A. Ini A-nya 1, ya. B-nya 2, C-nya min 3. Tinggal dimasukin. Min B, B-nya 2. Dibagi 2 kali A, A-nya 1. Jadi min 1. Ini yang A-nya nih, X puncak ya. Itu min 1. Berapa B-nya? Tinggal dimasukin aja fungsi dari min 1. Ini nilai minimumnya ya. Dimasukin ke fungsi X-nya. Min 1 kuadrat itu jadi 1 ya. 2 dikali min 1, min 2, min 3. Jadi hasilnya berapa tuh? 1 dikurang 5. Min 4. Yang A. Ada yang kurang jelas? K itu X min sama dengan Y max. X min, X bukan. Maksudnya ini bisa X min, bisa X max ya. Kalau terbuka ke bawah, dia ntar ada X sama juga nih. Kalau terbuka ke atas, kan gitu ya. Ini titik-titik puncaknya ya. Cukup jelas? Ada lagi yang tanya? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika P
kecil dari min 3 dan Q besar dari 5, maka nilai Q min P B. B. Hah? Iya, B. B. Gimana dapat B? Dimisalin. Dimisalin. Kamu misalinnya apa? I-nya 6. I-nya 6, P-nya? Min 2. Min 2. Q min P. Benar Ya. sih? Iya. Jadi Q min P 6 ditambah 2 jadi ya. 8. Oh, iya. Hmm? Benar nggak sih? Iya. Lebih besar 7. Betul ya. Coba kita aplikasi. Q-nya kan besar 5 ya. Q besar 5. Di sini tanya Q min P. Biar jadi min P, yang ini kita kali min 1 ya. Kita kali min 1. Jadi min P lebih kecil, tanda pertidaksamaan kalau dikali bilangan negatif, jadi berubah lebih besar ya. Min 3 dikali min 1, jadi plus 3. Kalau kita jumlahkan, jadi Q min P besar dari 8. Ya. 8 berarti nggak termasuk nih. Ya nggak? Iya. 8 nggak termasuk. Mana kalau lebih besar dari 8? Jawabannya yang A apa yang B? Yang A ya. Ya, karena kalau lebih besar dari 7 bisa juga nilainya kan karena sini nggak dibilang bilangan bulat ya. Kalau 7,5 misalnya, nggak termasuk ke sini ya. Jadi jawaban yang lebih tepat yang A ya. Besar 9 itu pasti lebih besar dari 8. Ada yang kurang jelas? Kak, kenapa dikali min? Menyesuaikan sama yang ditanya di soal ini. Ini kan Q min P nih, ya nggak? Q-nya udah sama nih, positif ya. Nah, P-nya yang diketahuinya positif. Biar jadi min, kita kali negatif 1. Jadi min P. Sama merubah tandanya juga. Ini kan masih lebih kecil ya. Kalau udah sama-sama lebih besar, kita tinggal jumlahin. Cuma kalau satu lebih besar, satu lebih kecil, nggak bisa kita jumlahin. Bisa Berarti dipahami? Kalau P-nya udah min P kurang dari min 3, berarti nggak usah diganti? Nggak usah, tapi kalau tandanya belum sama yang di atas, kita kali juga aja. Oh. Bisa dipahami nggak? Misalnya tandanya ini min P, ya. Tapi tandanya masih lebih kecil. Kan ntar yang satu lebih besar ya. Tetap kita kali. Kita kali negatif jadi P lebih besar. Nah, nanti bukan ditambah, tapi ntar dikurang ya. Jadi ntar dikurang. Kan dikurang jadi Q min P ya. Ini tandanya biar sama. Ini belum sama. Bisa dipahami? Kalau nanti dia pakai sama dengan, berarti tinggal lihat lebih besar, lebih kecilnya aja ya? Kalau sama dengan tanda, bukan lebih besar, lebih kecil maksudnya? Iya, misalkan P lebih kecil sama dengan min. Oh, kecil sama dengan, sama dianggap lebih besar, lebih kecil sama. Kecuali kalau yang pakai sama dengan nggak perlu, enak. Lebih enak kalau yang pakai sama dengan gini. Ada lagi yang kurang jelas? Ini sederhana tapi menjebak kalau nggak teliti ya. Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Jika Y di antara min 2 dan 3, maka yang paling tepat dari jawaban itu apa? Arahkan ke seperti bentuk soal ini. Y dikurang 2 kuadrat. Berarti soal yang dari awal,
Semuanya dikurang 2 dulu, terus semuanya dikuadratkan. Kalau semua ruas dikurang 2, kan awalnya min 2, kecil Y, kecil 3. Semuanya dikurang 2. Jadi apa? Ini semua dikurang 2. Min 4, Y min 2, jadi 1. Ya. Terus baru dikuadratkan. Kuadratkan, apa nih? Pilihannya yang mana yang benar nih? Yang Apa? Yang mana? Charlie, apa yang mana? Hah? Charlie. Charlie. Ini kan ada negatif nih. Ingat kalau fungsi dikuadratkan, itu nilainya kan paling kecil 0 ya. Iya. Nah, kalau di grafik, kalau fungsi kuadrat kan Y sama dengan X kuadrat begitu ya. Y sama dengan X kuadrat. Paling rendah 0 ya. Untuk X negatif atau X positif, pasti hasilnya positif ya. Nah, di range min 4 sampai 1, itu kan ada titik 0 kan? Iya. Yang terendahnya 0 ya. Oh. Iya. Terendahnya 0. Karena di antara min 4 sampai 1 ada titik 0. Bisa dipahami? Bisa. Ya, maksimalnya kan min 4 dikuadratkan ya. 16. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Seutas tali yang panjangnya 110 cm. Dipotong 10 bagian. Sehingga panjang setiap bagian membentuk suku deret aritmetika berurutan. Jika suku deret yang terbesar itu 20, maka selisih antara setiap potongan, ini kan membentuk barisan aritmetika ya. Jadi selisih antar tiap potongan itu berarti beda ya. Bedanya berapa nih? Yang 110 apa tuh? Kan panjang mula-mula ya. Ini 10 bagian, berarti N-nya 10. Ini suku yang terbesar, berarti ini suku ke-10 ya. N-nya ada, ini panjang mula-mula. S10 berarti ya. Yang ditanya beda. Ingat kalau SN, kalau suku terakhirnya udah ada, berarti N per 2 dikali A plus UN ya. Suku pertamanya belum ada, kita cari dulu A-nya. Ini berarti S10. S10. 110. N-nya 10. 10 dibagi 2. Suku pertamanya belum ada, suku terakhirnya adalah 20. Ruas kiri, ruas kanan bisa dibagi 10. Berapa A-nya? Kalau kali silang, 2 kali 11, 22. 22 itu 20 tambah berapa? Ditambah 2 ya. Nah, setelah dapat A-nya 2, gimana cari CBD-nya? Ini kan 20 suku ke-10 ya. Suku ke-10. Suku ke-10 kan berarti A ditambah 9 beda kalau barisan aritmetika ya. U10-nya diketahui suku terbesarnya 20. A-nya udah ada 2. Ditambah 9 dikali beda. 2-nya pindah ke kiri. Berapa bedanya? 2. 2 ya. 20 kurang 2, 18. Berarti bedanya 18 dibagi 9. Ya, 2. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Berdasarkan penelitian yang diketahui
bahwa populasi hewan A berkurang setengahnya setiap 10 tahun. Pada tahun 2000, populasinya 1 juta. Banyak populasi hewan pada tahun 1960 itu berapa juta? Ini membentuk barisan geometri ya. Kamu boleh pakai rumus atau boleh manual aja ya kalau bingung. Tiap 10 tahun berkurang jadi setengahnya. Tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 90, tahun 2000. Makin ke sini jadi setengah, dikali setengah. Tapi kalau ke atas, awalnya berarti kita kali 2 dibalik ya. Ada yang dapat? Ini 1 juta. Ke atas kita kali 2 aja ya. Dikali 2, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Ya. Jadi tahun 60 itu 16 juta. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat yang merupakan akar-akar persamaan dari X kuadrat plus AX min 30 sama dengan 0. Nilai M tambah N itu maksimum. Berapa nilai A supaya M tambah N-nya maksimum? Ingat kalau persamaannya akar-akarnya M dan N, persamaan kuadrat, itu berarti kan X kuadrat minus jumlah M tambah N kali X ditambah hasil kali M dan N ya. Dua bilangan yang dikali jadi min 30, ini kan di sini min 30. Ya. Bisa 30 dikali min 1. Bisa min 30 dikali 1. Bisa 15 dikali min 2. Bisa min 15 dikali plus 2. Bisa juga berapa? 10 kali 3 ya. 10 kali min 3, min 10 kali 3. 6 kali min 5, min 6 kali 5. Nah, tapi kalau yang jumlahnya maksimum yang mana kalau jumlahnya? M tambah N. Ini 29 ya. Ini min 29. Di sini makin kecil ya. Yang jumlahnya maksimum yang ini ya. Berarti ini nilai M dan N-nya nih. Jadi jawabannya yang mana nih? Ini plus A adalah minus M tambah N ya. Jadi plus A, ini A itu adalah minus M tambah N. Nah, M tambah N-nya kan 29 ya, minus 29. Ini jebakan juga ya, antara B dan D. Jawabannya yang D ya. Ada yang kurang jelas? Ayo, antang-antang aja nih. Lanjut. F dari something sama dengan X, di mana X-nya besar dari 0. Maka F4. F something, F4. Berarti something sama dengan 4 ya. Kita dapat X-nya. 8 dibagi akar 1 ditambah akar X itu sama dengan 4. 8 dibagi berapa jadi 4? Dibagi 2 ya. Berarti yang ini adalah 2.
Kalau sama-sama kita kuadratkan, akarnya hilang kan? 1 ditambah akar X, 2 kita kuadratkan jadi 4 ya. Sama-sama kita kurang 1, ini jadi 3 ya. Sama-sama kita kuadratkan, jadi 9 ya. Jadi jawabannya 9. D. Ada yang kurang jelas? Ada, Kak. Yuk. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kalau antang-antang aja saya agak paham aja ya. Dalam babak penyisihan suatu turnamen, 15 pecatur satu sama lain bertanding 1 kali. Banyaknya pertandingan yang terjadi ada berapa? Iya, setiap pertandingan catur itu 2 orang ya. Setiap pertandingan catur 2 orang. Karena 15 pecatur berarti kombinasi 2 dari 15 ya. Kombinasi 2 15 berarti 2 terakhir dibagi 2 awal. 2 terakhir 15 kali 14. Jadi 2 awal 2 kali 1. 14 kita bagi 2 jadi 7. 7 kali 15, 70 ditambah 35. 105. Yang E. Ada yang kurang jelas? Kak, kenapa 2 orang? Kalau main catur berapa orang? Hah? Kayak main catur kan si A sama si B kan? Ini sama juga kayak salaman ya. Ada 15 orang di satu ruangan, setiap orang saling bersalaman. Nah, soalnya seperti itu sama juga ya. Ada berapa banyak salaman yang terjadi? Ini mirip ya. Kalau 15 orang saling bersalaman. Cara ngerjainnya sama. Ada lagi yang kurang jelas? Itu kan kalau bertandingnya 1 kali ya. Iya. Kalau misalkan dia bertandingnya 2 kali, Tergantung peraturannya. Peraturannya kayak gimana nih ya. Jadi soalnya ada yang sistem yang kalah gugur misalnya. Tergantung sistemnya ntar kalau di soal ya. Kalau yang kalah gugur kan berarti 15 pecatur ntar jadi ini jumlahnya ganjil, nggak bisa. Kalau yang biasanya kan yang begitu tuh, yang misalnya ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. A tambah B, ntar dipilih yang menang. Ini misalnya yang menang B, ini yang D, ini F, ntar begini lagi gitu ya. Ini D, sini E. Ini yang menang, yang juara siapa ya. Kalau ini bukan pakai kombinasi nih. Bisa dipahami? bisa. Iya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dalam suatu kotak ada 3 bola putih, ada 2 bola hitam. Jika dari kotak tersebut diambil secara acak 2 bola sekaligus, maka peluang bola terambil bola berwarna sama adalah berapa? Ayo, saya kasih kesempatan kerjain dulu.
Udah dapat? Dua bola berwarna sama. Bisa putih dan putih atau hitam dan hitam. Ya. Ini atau. Berarti peluangnya gimana? Kalau putih dan putih. Kalau pertamanya bola putih, jumlah bola putihnya 3. Jumlah semua bola 5 ya. Bola yang kedua, putihnya tinggal 2. Jumlah bolanya tinggal 4. Karena terus tambah ya, karena atau jadi tambah. Kalau hitam dan hitam. Kalau pertama hitam berarti berapa? 2 per 5. 2 dikali 1 per 4. ya, sip. Penyebutnya sama-sama 5 kali 4 jadi 20 ya. 3 kali 2 itu 6 ditambah 2 kali 1. Jadi yang mana jawabannya? 8 per 2 per 20. 5. Ya, betul. 2 per 5 ya. Sama-sama kita bagi 4. 2 per 5. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor 21. Yuk. Diketahui sistem persamaan ini ada 2 persamaan. Jumlah semua ordinat yang memenuhi. Ordinat itu berarti Y ya. Kamu samain aja yang X kuadrat dari persamaan 1 itu sama X kuadrat dari persamaan yang kedua ya. Jadi ntar persamaannya dalam bentuk Y kuadrat. AY kuadrat ditambah BY ditambah C. Jadi jumlah semua ordinat berarti jumlah semua Y. Berarti pakai yang Y1 ditambah Y2. Min B per A. Ayo dicoba. Ada yang dapat? Udah dapat? Bentar. Dua belas. 12, ya. Betul, 12. Min B per A ya. Min B per A. Jadi Y1 tambah Y2. Min B-nya min 12.
A-nya 1. Min sama min saya coret. 12 dibagi 1 itu 12. Ya, ada yang kurang jelas? Enggak. Lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui rusuk sebuah kubus ABCDEFG rusuknya 8. P dan Q titik tengah AB dan BC. Jarak P ke Q. Kubus. ABCD EFGH. P-nya titik tengah AB. Q-nya titik tengah BC. Jarak PQ. Ya, silakan. Saya bukan sih. C. Yup. Ini kan segitiga PBQ, ya. Itu kan membentuk segitiga siku-siku dan sama kaki, ya. Kalau segitiga sama kaki, rusuk yang sama kakinya itu A, berarti yang miringnya itu adalah A akar 2, ya. PB kan setengah dari rusuk, ya. 4 sama 4. Jadi PQ A 4 akar 2, ya. Sip. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke, diketahui data berupa 4 bilangan asli yang telah diurutkan mulai dari yang terkecil, ya, misalnya A, B, C, D, gitu ya. Jika median dan selisih antara data terbesar dan terkecilnya 6, median sama selisih terbesar dan terkecilnya itu 6, maka hasil kali data kedua dan ketiga yang mungkin itu berapa? Median itu kan B tambah C dibagi 2, ya. B tambah C dibagi 2. Itu sama dengan terakhir dikurangi yang ini, ya, D min A. Jadi ini D min A-nya kan 6 nih. Berarti
ini 6 ya. Berarti B tambah C-nya 2 kali 6 ya. 12. 12 ya. Yang bisa jadi 12 itu berapa aja nih? Ntar yang ditanya tapi hasil kalinya. Dia jadi 12. Bisa 4 sama 8 misalnya. Kalau 5 sama 7. 39 bisa nggak 39? Iya. 39 bisa, tapi kan di sini data terkecil terbesarnya sebelah kirinya kan 6, nggak bisa nih kan udah 6 nih ya. Jadi ini nggak bisa 39 ya. Karena kalau berikut ini 10, sini 2, ini selisihnya udah lebih dari 6. Ini nggak bisa. Kalau ini kan bisa 3 sama 9, selisihnya 6 tuh ya. Kalau di sini bisa 4, 10, bisa 39, bisa 28, bisa ya kalau ini. Nah, sekarang hasil kalinya. Yang ditanya kan yang mungkin ya. Jadi hasil kali yang mungkin bisa 4 dikali 8 atau 5 dikali 7. 4 kali 8 itu 32 dan 35 nih. Nah, dari pilihan jawaban yang ada yang mana? 35. Ya, yang 35. Yang B berarti ya. Ada yang kurang jelas? Kan tadi 39 kenapa nggak bisa? Nah, kan kalau 39, kan tadi data 4 bilangan asli ya. Terus kalau 39 di sebelah kanan sama sebelah kirinya ntar lebih besar dari 6. Tapi kalaupun bisa juga 3 kali 9 pilihan jawabannya nggak ada ya. Oh, selisihnya lebih dari 6. Ini tadi jangkauan. Jangkauan kan data terbesar dikurang data terkecilnya. Tadi di soal diketahui 6. Ya. Oh. Data terbesar dan terkecilnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Kalau nggak ada yang tanya lagi. Nilai maksimum dari fx, y 2x tambah 3y. Pada daerah 3x tambah y sama dengan besar sama dengan 9, 3x plus 2y kecil sama dengan 12, x besar 0, ini sumbu y, ini sumbu x ya. Buat sketsanya dulu ya, buat sketsa grafik. Kalau 3x tambah y 9, kalau x-nya 0, berarti kan y-nya sama dengan 9 ya. Kalau y-nya 0, y-nya ditutup, 3x sama dengan 9, berarti x-nya 3 ya. Y-nya 9, taruh titik ke sini 9. X-nya 3. Kita hubungkan garisnya. Lalu di sini, kalau X-nya ditutup, Y-nya dapat 2Y12, Y-nya dapat 6 ya. Kalau Y-nya ditutup, 3X sama dengan 12. Berarti X-nya 12 bagi 3, 4. Nah, kita hubungkan garisnya. Yang ini sumbu X atau sumbu Y ya. Kalau X besar 0, berarti sebelah kanan sumbu Y. Berarti ini nggak memenuhi ya. Yang sebelah sini nggak memenuhi. Kalau Y besar 0, berarti di atas sumbu X. Ya. Yang bawah tidak memenuhi. Nah, garis 1. Garis 1 yang 3X plus Y besar dari 9, ya, Y-nya positif. Terus lebih besar, ya. Y-nya positif lebih besar. Berarti yang diarsir adalah yang di sebelah atas. Karena yang, kenapa ada yang tanya nih? Enggak. Jadi bisa lihat di sini, nggak usah uji titik ya. Lihat Y-nya, kalau Y-nya positif, lalu lebih besar, yang diarsir itu yang di atas. Kalau Y-nya positif lebih kecil, yang diarsir di bawah. Nah, karena lebih di atas, berarti yang di bawah tidak memenuhi. Ya, garis 1 tadi kan yang ini nih garis 1 ya. Yang di bawah tidak memenuhi. Berarti yang bawah ini atau kiri tidak memenuhi ya. Garis yang kedua.
Yang kedua itu 3X ditambah 2Y kecil dari 12. Ini Y-nya positif. Lebih kecil. Positif lebih kecil berarti yang dihasil di bawah. Berarti yang di atas tidak memenuhi. Ini yang di atas garis tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi itu adalah yang ini ya. Nah, terus ada 3 titik nih ya. Yang bisa maksimum atau minimum di 3 titik ini. 3 titik sudut daerah yang diarsir. Ada yang cari 3 titiknya, dimasukin ke fungsi yang ditanya, baru ntar kelihatan maksimumnya di mana gitu ya. Atau ada juga pakai garis lidik. Di garis lidiknya kan 2X tambah 3Y ya. 2 ini kita taruh di sumbu Y, 3-nya taruh di sumbu X ya. Oke, kita lihat. 2-nya di sumbu X, 2 di sumbu Y ya. 3-nya di sumbu X. Nah, kira-kira sini ya. Kita tarik garisnya, ini garis lidik namanya ya. Kalau kita geser ke atas, ini yang terakhir kan di sini. Ya. Maka kita dapat deh ini maksimumnya ya. Gitu. Maksimumnya ternyata titik potong garis 1 dan garis 2 ya. Ini garis 1, garis 2. Kita kurangin aja, kita eliminasi ya. 3X plus 2Y itu 12, kita kurangi dengan 3X tambah Y sama dengan 9. Kita eliminasi, kita kurang. Jadi Y-nya sama dengan 3 ya. Kalau Y-nya 3, 3 ditambah berapa jadi 9? 6 ya. 3 kali berapa jadi 6? Itu X-nya 2. Jadi koordinatnya adalah 2,3. Maka yang ditanya maksimumnya 2 kali X, 2 dikali 2, ditambah 3 dikali Y, 3 kali 3. Jadi 4 tambah 9, 13 ya. Ada yang kurang jelas? Ini saya jelasin agak panjang biar paham ya. Kalau ngerjainnya sebentar sebenarnya. Ada yang tanya? Enggak, Kak. Enggak, cukup? Kalau cukup lanjut ke nomor terakhir ya. Pada matriks A, ada 1 ABC. Jika bilangan positif 1 AC membentuk barisan geometri. Ini barisan geometri ya. 1 AC. Yang jumlahnya, kalau ditambahin itu jadi 13 ya. Dan bilangan positif 1B membentuk barisan aritmetika. Barisan aritmetika 1BC. Ditanya determinan dari A-nya. Berarti kamu cari nilai A, B, C-nya. Determinan A, C dikurang AB. Ingat 3 suku berurutan kalau barisan geometri, ya. 3 suku berurut. Kalau 3 suku berurutan, barisan geometri berlaku suku kedua kuadrat sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. Kalau barisan aritmetika, 2 kali suku kedua sama dengan U1 ditambah U3. Berarti kalau yang ini gimana? Suku kedua kuadrat. A kuadrat sama dengan suku pertama dikali suku ketiga. C ya. Berarti si C-nya ini A kuadrat ya. C-nya kita ganti jadi A kuadrat. Ya. Jadi persamaan. Jadi C-nya kan diganti A kuadrat. Berarti A kuadrat ditambah A ditambah 1 sama dengan 13 ya. Kalau kita pindahkan ke kiri semua, berarti A kuadrat ditambah A kurang 12 sama dengan 0 ya. Terus kita faktorkan. Berapa yang dikali 12 selisihnya 1? 3 sama 2, 4 sama 3. Ya, 3 sama 4. Tandanya gimana? Lihat di tengah, ini kan positif ya. Berarti yang angka yang besar yang positif, ini min. Berarti A-nya bisa 3, bisa min 4. Yang mana kita pakai? 3.
3 ya, karena di sini dibilang positif ya. Karena positif yang dipakai yang 3. Berarti kalau A-nya 3 dimasukin ke sini, berarti C-nya berapa? 9. Ya, C-nya 9 ya. C-nya 9. Ini kan berarti 1 si B ini 9. Barisan aritmatika tadi 2B sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. 1 tambah 9. 1 tambah 9 itu kan 10 ya. Berarti B-nya berapa? 5. 5. Berarti kita bisa ngitung determinan A-nya. C-nya tadi 9. Dikurang A dikali B. A-nya 3, B-nya 5. Jadi berapa tuh? 9 dikurang, ya, min 6 ya. Yang D, delta. Ada yang kurang jelas? Enggak, Kak. Ya. Oke. Ada yang ditanyain? Kak, tadi tuh emang rumusnya ya, Kak, 3 suku berurutan. Ya, 3 suku berurutan. Jadi rumusnya begitu. Yang ini yang bawah ya. Ya. Kalau geometri suku tengah kuadrat sama dengan suku pertama kali suku ketiga. Kalau aritmetika 2 kali suku yang kedua sama dengan suku pertama ditambah suku ketiga. Ada yang mau link video pembahasan ini? Rekamannya? Mau. Aku mau, Kak. Ya, salah satu aja ini apa namanya? Ini nomor WA saya, bisa dicatat terus PM. Setelah saya convert langsung saya kirim. Ntar. Udah ada yang catat? Udah ya? Iya. Oke, saya tutup. Oke, bisa langsung PM Center. Setelah saya convert langsung saya kirim.